Sekarang kita akan membahas tentang anggaran biaya overhead pabrik. Berikut capaian pembelajaran yang diharapkan setelah mempelajari materi ini. Satu, mengidentifikasi jenis-jenis biaya overhead pabrik beserta contohnya. Dua, menjelaskan sifat-sifat biaya overhead pabrik termasuk biaya tetap, variabel, dan semi variabel. Tiga, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran biaya overhead pabrik. Empat, menafsirkan data-data dan hasil perhitungan terkait dengan biaya overhead pabrik. 5. Mengaplikasikan metode alokasi biaya dalam situasi pengelolaan biaya overhead pabrik. 6. Menganalisis efektivitas anggaran biaya overhead pabrik dalam mencapai tujuan perusahaan. 7. Mengevaluasi keberhasilan anggaran biaya overhead pabrik dalam mencapai tujuan perusahaan. 8. Merancang sistem pengelolaan biaya overhead pabrik yang efektif dan efisien. Efektif dan efisien untuk suatu organisasi. Pengertian biaya overhead pabrik ini adalah biaya dalam pabrik yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka proses produksi, kecuali biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi yang dikeluarkan selain untuk keperluan bahan baku dan biaya tenaga kerja secara langsung. Jadi, segala jenis biaya yang di luar kedua biaya utama tersebut, kita langsung masukkan ke overhead pabrik. Secara garis besar, ini yang termasuk jenis atau contoh biaya overhead pabrik. Ada sewa, reparasi, pemeliharaan. Biaya bahan mentah tidak langsung atau bahan penolong. Contoh biaya penolong, kalau kita produksi donat, bahan bakunya kan jelas harus ada tepung, gula, ragi. Nah, yang bahan penolongnya itu seperti meseseres, tepung gula, atau hiasan-hiasan yang ada sprinkle-nya. Kemudian biaya tenaga kerja tidak langsung, upah dan tunjangannya misalnya upah marketingnya, upah admin, upah accounting. Mereka tidak terlibat dalam produksi, tetapi mereka ada di dalam usaha tersebut. Berikutnya biaya utilitas, terus seperti biaya listrik, biaya air. So, kalau ada biaya internet, kemudian biaya asuransi, biaya peralatan kantor, dan biaya lainnya. Asalkan di luar bahan baku dan tenaga kerja. Manfaat anggaran biaya overhead pabrik. Ini kan disusun sebagai alat pedoman kerja. Kalau secara khusus mengetahui penggunaan biaya secara lebih efisien, menentukan harga pokok produk secara lebih tepat, mengetahui pengalokasian biaya overhead pabrik sesuai dengan tempat departemen di mana biaya dibebankan, sebagai alat pengawasan biaya overhead pabrik. Tujuannya untuk mengetahui sesuai tidaknya realisasi dengan yang direncanakan, untuk mengetahui besar kecilnya biaya overhead, untuk menentukan bagian-bagian yang bertanggung jawab. Sifat biaya overhead pabrik ada tiga. Satu, biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tidak berubah pada berbagai tingkat produksi. Masuk biayanya depresiasi gedung, mesin, peralatan, gaji pegawai, bagian produksi. Kemudian ada biaya variabel. Biaya jumlahnya berubah sesuai dengan jumlah produksi pada satu periode, termasuk biaya bahan penolong. Tiga, biaya semi variabel, biaya yang jumlahnya berubah tapi tidak proporsional dengan perubahan jumlah produksi. Ini termasuk biaya pemeliharaan, biaya tenaga kerja tidak langsung. Ya, untuk tiga jenis sifat biaya ini sudah berulang kali dijelaskan dalam materi-materi sebelumnya.
Jadi diharapkan sudah menguasai ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran POP. Pertama, anggaran unit yang akan diproduksi, terutama yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitasnya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Ya, jelas ya, mau produksi banyak, berarti biaya overhead, meskipun tidak secara langsung, tapi dia juga pasti akan berdampak. Dua, berbagai standar yang telah ditetapkan perusahaan, misal standar pemakaian bahan pembantu, pemakaian listrik, dan sebagainya. Ya, kalau mau produksi 1 kilo donat, biasanya sudah pada tahu raginya perlu berapa. Sudah tahu akan pakai tepung gulanya berapa, misalnya gitu. Tiga, sistem pembayaran upah yang dipakai perusahaan ini berkaitan dengan materi pertemuan sebelumnya. Apakah dia gajinya tetap atau berdasarkan unit produksi atau berdasarkan jam kerja, gitu. Keempat, metode depresiasi khususnya terhadap aktiva tetap pakai metode garis lurus, saldo menurun, saldo menurun ganda, atau pakai metode penyusutan tertentu berdasarkan jumlah produksi bisa juga. Kemudian metode alokasi biaya. Ini dipakai perusahaan untuk membagi biaya-biaya yang semulanya merupakan satu kesatuan menjadi beberapa kelompok biaya di mana biaya tersebut terjadi. Berikutnya penyusunan anggaran biaya overhead pabrik. Karena biaya overhead pabrik terdiri dari tiga macam sifat biaya, maka penentuan BOP-nya yang pertama, biaya tetap biaya ditentukan oleh pihak manajemen, baik bagian pabrik atau produksi maupun manajemen puncak. Biaya tetap ditentukan pihak luar, ya bisa jadi ya, misalnya ditentukan oleh pemerintah. Ya, pemerintah misalnya menetapkan kalau metode penyusutan harus pakai metode garis lurus, ya kita mau nggak mau harus mengikuti gitu. Kemudian biaya yang bersifat variabel ditentukan berdasarkan tarif tertentu yang disesuaikan dengan kondisi yang akan datang. Ya ini kan berkait dengan bahan baku biasanya. Yang ketiga, biaya yang bersifat semi variabel ditentukan dengan menganalisis biaya pada beberapa periode yang lalu, kemudian mengkelompokkannya dalam biaya tetap dan biaya variabel. Ya, kita pertama kali lihat data sebelumnya kita pelajari, kemudian kita rancang dan menjadi dasar untuk anggaran di masa depan. Kemudian alokasi BOP, ini pembagian biaya BOP Departemen Pembantu ke Departemen Produksi atau dari Departemen Pembantu yang lain ke Departemen Produksi. Satuan kegiatan atau satuan penghitung, ini untuk mengetahui jumlah kegiatan yang dilakukan oleh produksi. Ditinjau dari yang bertanggung jawab, biaya overhead dikelompokkan sebagai biaya langsung. Ini yang semata-mata menjadi tanggung jawab bagian yang bersangkutan, tidak dibebankan ke bagian lain. Dan biaya tidak langsung, biaya menjadi tanggung jawab beberapa bagian pada pabrik. Kapasitas yang dapat dipakai sebagai dasar penyusunan anggaran BOP. Pertama, kapasitas praktis adalah teoritis, yakni kapasitas pabrik untuk menghasilkan produk pada kecepatan penuh tanpa berhenti selama jangka waktu tertentu, dikurangi dengan kerugian waktu yang tidak dapat dihindari karena hambatan intern perusahaan. Kapasitas normal ini perusahaan berproduksi dan menjual produknya dalam jangka panjang. Kemudian kapasitas sesungguhnya yang diharapkan adalah kapasitas sesungguhnya yang diperkirakan akan tercapai dalam periode yang akan datang. Ini contoh perhitungan data tahunan tersedia dari PT Setia. Tuh ada 4 departemen, kemudian sifatnya ada yang produksi dan jasa, jumlah biayanya ada 4211, tingkat kegiatannya ada 10511. Ya, angkanya semua sudah disediakan ya. Ini satuannya aja ini. KWH, direct labor hour dan sejenisnya. Kemudian penggunaan hasil kegiatan departemen jasa. Nah, di sini ada departemen bengkel dan departemen diesel. Yang ini ya, penyelesaiannya 40% masing-masing. Kalau untuk perakitannya 40-50. Nah, ini untuk bengkel 0, kalau untuk bengkelnya 10, kalau di sini desainnya 20, yang di sini 0. Dengan data tersebut, maka kita menghitung BOP neto masing-masing departemen. Kita di sini pakai persamaan aljabar ya.
Nah, di sini ada keterangannya, X berarti BOP jasa bengkel setelah menerima alokasi BOP dari Departemen Jasa Diesel. Kalau Y, BOP Departemen Jasa Diesel setelah menerima alokasi BOP dari Departemen Jasa Bengkel. A1 dan A2 ini BOP sebelum menerima alokasi. Sebaliknya ya. B1Y dan B2X ini persentase penggunaan jasa departemen, ya jasa diesel oleh bengkel atau bengkel oleh diesel. Nah, jadi kalau kita lihat X, berarti departemen jasa bengkel setelah menerima alokasi BOP, ya kan 1 juta. Tambah 0,1-nya ini dari sini, 10%. 10% dari yang diesel. Kalau yang Y-nya 1 juta tambah 0,2 X, karena ini 0,2-nya dari sini, 20%. Bengkel diesel kan, tidak B2 X. Bengkel oleh diesel. Inilah dia. Bengkel oleh diesel. Berarti ini 20%. Kayak 0,2. Nah, ini udah dapat dua persamaan. Maka X sama dengan 1 juta tambah 0,1 dikali. Y-nya kan ini. Disubstitusikan ke persamaan ini. Makanya 0,1 dikali 1 juta tambah 0,2 X. Sorry, ini kita konsistenkan aja biar tidak membingungkan titik dan komanya. Berarti X sama dengan 1 juta tambah ini kita kali jadinya 100.000, 0,1 kali 0,2 jadinya 0,02 X. Nah, kita hitunglah aljabarnya. Kita pindahkan sisi kiri X-nya, terus kita kurangin, lalu kita bagi. 1.100.000 dibagi 0,98 dapatnya 1.122.449. Nah, untuk mencari nilai X, kan tadi persamaannya 1 juta tambah 0,1 Y. X-nya kan sudah dapat ini. Kita substitusi ke sini. Kita pindahin. Nah, kita selesaikanlah. Dapat Y-nya 1.224.490. Nah, jadi budget BOP awalnya kan 1 juta masing-masing. Kita dapatnya kan dari sini. 1 jutanya dari soal. Departemen Diesel menerima 0,1 kali 1224490. Dapatnya dari sini. 1224490 dan dia kan 10%. Kayak 0,1. Dikali dapatnya ini. Untuk departemen bengkel, ini dia. 1.122.449 kali 20%. Sorry, kali 10%. 20% ya, sorry. Ini kan X-nya kan berpasangan dengan 0,2. Makanya dikali 20%. Dapat ini. Memberikan BOP kepada Departemen Diesel. Departemen Diesel menerima BOP 224.490. Departemen Diesel menerima BOP dari Departemen Bengkel sebesar 122.449. Coba kita buka Excel-nya. Ini ya. Sini lihat soalnya. Jadi dia akan sisa anggarannya BOP-nya itu diberikan ke departemen yang lain. Jadi BOP yang diterima dari ini diberikan kepada ini. BOP yang dari ini diberikan kepada ini. Jadi saling bertukaran. Kemudian BOP nitro masing-masing. Cara hitungnya. Kan 1 juta tambah 1 juta tambah 122.000 sekian dikurangi 224.000 sekian. Tambah, lalu kita kurangi. Ini juga 1 juta tambah 224.000 sekian kurangi 122.000 sekian. Nah, ini di angkanya.
Kemudian jumlah BOP keseluruhan masing-masing departemen produksi. Nah, jadi perakitan dan penyelesaian tadi kan 4 juta dan 2 juta. Kita langsung aja lihat di sini. Nah, alokasi BOP dari departemen bengkel itu kan 897959 yang ini angkanya. Nah, terus muncul nih 40 per 80 ini dari mana? Dia dari sini munculnya. Kita cerita tadi departemen bengkel. 40 untuk perakitan, 40 untuk penyelesaian. Totalnya berarti 40 tambah 40 sama dengan 80. Makanya 40 untuk perakitan, 40 per 80 untuk penyelesaian. Pengalinya tetap 897.959. Kemudian untuk departemen desain pengalinya 1102041 sama ya. Nah, ini 50, 40, 90 datangnya dari sini. 50 untuk perakitan, 40 untuk penyelesaian. 50 tambah 40, 90. Berarti 50 per 90 untuk yang perakitan, kemudian 40 per 90 untuk yang penyelesaian. Ini rumusnya ya. Jumlah BOP keseluruhan tinggal kita jumlahkan. Inilah di angkanya. Nah, kemudian tarif BOP masing-masing departemen produksi untuk setiap satuan kegiatan. Tarif BOP per departemen perakitan persatuan DMH 5 juta sekian dibagi 10.000 dapatnya 506,1 rupiah. 10.000 DMH kita cek dia dari sini 10.000 DMH. Kalau penyelesaiannya berarti 5.000 DLH kita cek di sini bagi 5.000 DLH. 2938 sekian bagi 5.000 dapatnya 587,8 rupiah per DLH ya. Nah, kita sudah sampai pada bagian kesimpulan. Ini penyusunan, sorry, ini ada biaya pabrik, ada contohnya juga. Kemudian BOP memiliki tiga sifat, tetap, variabel, dan semi variabel. Contohnya juga sudah dijelaskan. Ini ada faktor mempengaruhi penyusunan, ada anggaran, standar, sistem, dan lainnya. Kemudian mempertimbangkan sifat biaya overhead. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan diskusi yang dapat digunakan untuk menjelajahi topik biaya overhead pabrik dan anggarannya. Jadi ini adalah materi tentang anggaran biaya overhead pabrik. Semoga dapat dipahami dengan baik.